Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun wala yarfath wala yajhal. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Kita patut bersyukur kepada Allah karena di bulan ini, di tahun ini, di detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Ramadan adalah bulan istimewa. Ramadan ini ada sejak zaman Nabi Adam dan diteruskan hingga Nabi Muhammad SAW. Jemaah sekalian, sedikitnya ada 4 hal yang menjadi keutamaan bulan Ramadan, yang menjadi sebuah fadilah di bulan Ramadan, agar ketika kita keluar dari Ramadan itu kita menjadi orang-orang yang diharapkan oleh Allah SWT dengan kata-kata la'allakum tattaqun. Fadilah pertama jamaah sekalian yang menjadikan kita berpuasa ini adalah tazkiyatun nafs, yaitu pembersihan hati. Mengapa jemaah sekalian? Karena dengan puasa manusia memilih untuk menahan diri dari hal-hal yang sebenarnya halal untuknya, tapi dia haramkan dirinya. Sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, manusia menahan diri dari makan, minum, dan jima. Kalau ia mau, ia bisa saja melakukannya. Toh tidak ada yang mengetahuinya. Tapi saat berada di rumah misalnya, di dalam kamar terkunci, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Jika ia makan, tidak ada satupun orang yang melihatnya. Tapi ia tidak melakukan. Ini artinya bahwasanya seorang yang berpuasa itu mempunyai hati yang bersih karena Allah SWT. Dia melakukan karena Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, yatrukut ta'am wa sarabah wa sahwatah min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bih. Engkau semua meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan meninggalkan syahwat min ajli, untukku, kata Allah SWT. Maka kata Allah SWT, as-siyamu li, oleh karena itu kesimpulannya puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan saya yang memberi pahala. Jemaah sekalian yang berbahagia, di sini hikmah puasa yang pertama adalah menahan nafsu, menahan segala macam perbuatan dosa, sehingga hanya perbuatan baik yang kita persembahkan kepada Allah. Jadi perbuatan baik yang kita sembahkan, ibadah kita hanya untuk Allah, tidak dilihat oleh siapapun. Dan puasa ini adalah cara untuk menjadikan kita ikhlas kepada Allah. Yang kedua jemaah sekalian, puasa itu merendam syahwat. Kita tahu manusia di mana-mana
punya syahwat. Kalau dia tidak punya syahwat bukan manusia, malaikat. Ya. Dalam kondisi lapar dan haus, gejolak syahwat bisa direndam. Senjata ampuh yang digunakan setan adalah syahwat. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'th, falyatazawwaj, fa innahu aghdha'u lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati fa alaihi bisyam, fa innahu lahu wijaun." Apa kata Rasulullah SAW? Wahai pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghdha'u lil basar. Karena sesungguhnya nikah itu akan menjadikan mata kita, pandangan kita lebih terjaga. Wa ahsanu lil farj, dan juga memelihara kemaluan kita. Wa man lam yastati, kata Rasulullah, ketika engkau tidak bisa melakukan itu semua, fa alaihi bisyam, maka lakukanlah ibadah yang bernama siam. Fa innahu lahu wijaun, karena sesungguhnya puasa itu akan mengontrol syahwat. Jemaah yang berbahagia, yang ketiga, jemaah sekalian, puasa itu melatih kesabaran. Meskipun milik sendiri, makanan halal, minuman halal, tapi dia tidak melakukan perbuatan untuk memakan daripada makanan atau minuman yang dia punya. Ini artinya orang yang berpuasa itu dia akan melatih kesabaran untuk menunggu makanan ini untuk dimakan dalam waktu mulai subuh, sejak subuh sampai maghrib. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, "Asyamu junnatun, fala yarfusu wala yajhalu, wa inimra'atu fa'atal qatalahu wa awsatamahu fa'alaihi falyakul inni so'im." Puasa adalah perisai. Dan barang siapa yang sedang puasa, kemudian janganlah dia berkata keji dan mengumpat. Karena sesungguhnya jika seseorang mencela, mengajak bertengkar, hendaklah dia mengatakan, "Ini so'im, saya sedang berpuasa." Dan yang terakhir jemaah sekalian, hikmah puasa adalah membentuk takwa. Takwa itu adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjamin kita masuk surga adalah takwa. Kalau kita bertakwa, alaihil jannah. Pada akhirnya secara keseluruhan target akhir dari kita itu adalah bertakwa. Karena sesungguhnya Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu berpuasa, supaya kamu semua menjadi orang yang bertakwa. Takwa adalah kunci pokok dari puasa ini. Oleh karena itu jamaah sekalian, marilah kita kuatkan puasa ini dengan berbagai latihan sehingga kita keluar dari puasa kita mendapatkan predikat takwa. Mudah-mudahan bermanfaat. Adanakum wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.